Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali di dalam video pastoral di mana saya ingin membahas sebuah tema tentang ketekunan di dalam doa. Firman Tuhan yang saya ambil pada hari ini yaitu Lukas pasal 18 ayat 7. Demikianlah firman Tuhan, dan tidakkah Allah akan membenarkan orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Tuhan Yesus menceritakan sebuah perumpamaan untuk mengajarkan supaya kita bertekun di dalam doa. Di dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghargai seorang pun. Dan di kota yang sama hiduplah seorang janda. Janda ini memiliki persoalan dan dia hendak meminta bantuan hakim yang lalim untuk membela perkaranya. Masalah yang kemungkinan dihadapi oleh janda ini bisa banyak, mungkin bisa warisan, bisa tentang uang, atau mungkin ada masalah yang lain, dan dia meminta hakim ini membelanya. Dia datang sendiri ke pengadilan. Kenapa dia sendiri? Karena dia tidak punya siapa-siapa untuk bisa membantu dia. Jadi janda ini helpless, tidak punya pertolongan, tanpa daya, tanpa pertolongan. Dia hanya mengandalkan suara dia, ketekunan dia yang terus berteriak dan meminta hakim itu membela perkaranya. Janda yang tanpa pertolongan ini, yang tidak punya uang untuk membayar biaya sidang ataupun administrasi ataupun suap, janda yang tidak punya kerabat laki-laki ini terus dengan tekun membawa permohonannya kepada hakim yang tidak benar. Dan hasilnya apa, saudara? Hasilnya di dalam ayat yang keempat dan 5. Beberapa waktu lamanya hakim ini menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus ia datang dan akhirnya menyerang aku. Saudara, alasan hakim ini untuk membenarkan janda ini adalah bahwa janda itu menyusahkan dia. Hakim ini takut bahwa janda ini akhirnya menyerang dia. Apakah hakim ini takut janda tersebut akan menyerangnya secara fisik, seperti seorang istri yang ngomel-ngomel dan akhirnya menyerang suaminya dengan mencakar, menjambak rambut, melempar piring? Pasti bukan seperti itu. Karena jikalau janda ini menyerang hakim itu, misalnya melempari dia dengan batu, maka janda itu akan segera ditangkap dan tidak boleh lagi masuk ke ruangan pengadilan. Saya kira alasannya lebih tepat sehingga hakim ini mengabulkan permohonan janda itu adalah hakim ini sakit kepala karena terus diganggu dengan permohonan yang dari hari ke hari dari janda itu. Pernyataan hakim ini yang mengatakan bahwa janda itu menyusahkan dia dan akan terus datang dan akan menyerang dia sudah membuatnya terganggu, menjengkelkan, dan sudah membuat daripada hakim ini menjadi sakit kepala. Hakim ini yakin sekali janda itu tidak akan pernah menyerah. T.W. Manson mengatakan ini adalah sebuah perang urat syaraf antara hakim dan janda itu, dan akhirnya janda ini menang. Saudara, mengapa Tuhan Yesus menceritakan kisah janda ini? Ayat 1 menyatakan dengan jelas kepada kita bahwa Tuhan Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada pendengarnya untuk menegaskan bahwa mereka harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Sama seperti janda ini yang datang kepada hakim untuk meminta pertolongan. Allah tentunya tidak sama dengan hakim yang lalim dan tidak benar ini. Berbeda. Tuhan Yesus memakai contoh hakim yang lalim ini dengan tujuan membandingkan antara hakim yang lalim ini dengan Allah. Ini adalah sebuah bentuk cerita yang dikenal sebagai Kal Vachomer, yaitu sebuah prinsip rabbinik dari yang ringan ke yang berat. Metode Kal Vachomer ini suatu metode berdasarkan ringan dan beratnya sesuatu. Jika sesuatu yang lebih ringan itu benar, maka yang lebih besar harusnya juga benar. Contohnya adalah ketika Tuhan Yesus mengatakan
jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi jika kita yang jahat ini tahu bagaimana melakukan yang baik kepada mereka yang dekat dengan kita, ini adalah bagian yang ringan yang sedang diperbandingkan, maka lebih lagi Allah akan melakukan yang baik, itu bagian beratnya. Jika hakim yang lalim ini yang tidak benar, yang bisa disuap saja, mengabulkan permohonan dari janda yang tekun itu, apalagi Allah, betapa lebihnya Allah, Dia akan mengabulkan permohonan dari orang yang tekun. Jikalau janda ini dipenuhi keinginannya oleh hakim yang lalim, maka betapa lebihnya Bapa yang mengasihi kita. Janda ini tidak punya hubungan kerabat atau saudara dengan hakim yang lalim, tapi ketekunannya itu membuahkan hasil. Maka betapa lebihnya lagi antara kita dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah adalah hubungan antara anak dengan Bapa. Allah memperhatikan kita karena kita adalah miliknya. Dan ketika umatnya berseru siang dan malam, maka Allah akan memberikan pertolongannya. Hakim lalim ini mendengarkan seruan dari janda ini dengan alasan yang salah, karena dia dibuat pusing, dan supaya janda ini cepat-cepat pergi dari dirinya dan tidak mengganggunya lagi. Tapi Allah ketika mendengarkan seruan saudara, bukan karena kita sudah membuat pusing Allah. Allah mendengarkan saudara karena Dia mengasihi saudara. Hakim bertindak untuk janda itu demi kepentingan pribadi si hakim. Tapi Allah bertindak atas diri kita, atas persoalan kita, karena Allah mengasihi kita. Tuhan Yesus mengatakan dalam ayat yang ke-7, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah Ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Jikalau sudah tiba waktunya, Allah tidak akan mengulur-ngulur waktu untuk memberikan pertolongan kepada saudara. Hakim yang lalim memang sengaja tidak mau menolong janda ini, tapi Allah tidak seperti itu. Tuhan tentu tidak akan mempermainkan anak-anak yang berdoa. Mungkin Dia mengizinkan kita untuk menunggu. Dia melatih kesabaran kita. Kita ingin serba cepat, kita kurang bisa menerima penundaan. Kita menuntut segala sesuatu harus sekarang ini juga. Nah, disinilah persoalan yang berat yang dihadapi ketika berdoa. Masa yang genting bagi orang percaya adalah masa di antara meminta dan menerima. Disinilah dibutuhkan ketekunan seperti janda ini. Janda ini tidak berkhotbah tentang ketekunan, tetapi dia memberikan sebuah teladan mengenai ketekunan. Dia tidak berkhotbah mengenai pengharapan, tapi hidupnya sudah menunjukkan dia punya pengharapan atas masalah-masalah dia. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah kita punya ketekunan dalam doa? Apakah kita masih menaruh pengharapan kita kepada Allah dalam permohonan-permohonan kita dalam setiap kesulitan-kesulitan kita? Atau kita sudah putus asa dan berhenti berdoa padahal Tuhan belum mengatakan tidak terhadap doa kita? Mari kita kembali bertekun dalam doa. Mari kita datang kepada Allah yang mengasihi kita. Allah yang akan memberikan yang terbaik kepada kita. Kiranya kisah daripada janda dan hakim ini boleh menginspirasi kita. Boleh kembali mengilhami kita untuk kita berdoa dengan tekun dan kembali kita memperbaiki kehidupan doa kita. Mari kita terus naikkan pada Tuhan. Kita jangan berhenti memohon kepada Allah Bapa kita yang mengasihi kita.